Yang pertama terapi kurangi porsi makannya, terus kita terapi lapar, terus kita kasih makan dengan cara disuapin. Kita kasih makan dengan cara suapin sering. Terus yang ketiga ya tadi kasih makan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di vlog saya, Fauzin_Mo channel. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menjinakkan burung labet dalam keadaan dewasa. Halnya burung labet saya, alhamdulillah ini sudah jinak sekitar 80% ya. Belum berani saya keluarkan di tempat luar. Begini teman-teman ceritanya. Dulu saya punya burung labet 2. Yang ini namanya Kirani dan yang itu namanya Kirana. Rencana atau harapan saya itu saya mau cetak menjadi burung kicau. Berhubung dari gennya atau dari terahnya bapak dan ibunya itu tidak mempunyai karakter burung kicau, akhirnya selama berapa 1 tahun lebih, satu tahun setengah saya berusaha mencetak Kirana dan Kirani tersebut menjadi burung kicau karakter fighter, dan akhirnya saya menyerah. Kemudian saya punya angan-angan bahwa burung labet termasuk burung paruh bengkok. Nah, sedangkan untuk burung paruh bengkok itu biasanya bisa dilatih, maksudnya kejinakannya bisa dilatih walaupun dia sudah besar. Dan akhirnya selama 2 minggu saya mencoba Kirana dan Kirani, saya latih agar dia itu jinak, dan akhirnya dia jinak tapi baru 80%. Ayo Kirani, dia masih pakai makan, kalau dipegang harus dikasih makan biar dia tenang. Nah, pada malam hari ini saya akan membagi tips caranya bagaimana burung ini bisa jinak. Walaupun jinaknya baru 80%, tapi saya rasa ini sudah luar biasa karena hanya butuh waktu 2 minggu. Tip yang pertama, mungkin ada videonya ya. Ada suara burung langsung nyaut deh. Memang karakternya mau saya cetak menjadi burung kicau tapi gagal. Gacor tapi nggak bisa ngekek. Oke, saya ulangi lagi. Mungkin nanti di videonya akan ada contohnya di samping, atau di samping video ini mungkin ada contohnya bagaimana caranya. Yang pertama kita terapi lapar. Ya, ini terapinya 1 malam jangan dikasih makan. Biasanya kalau dulu itu saya kasih makan, tapi semenjak mau saya jinakkan saya nggak kasih makan, jadinya terapi lapar itu 1 malam. Terus hariannya itu kasih pakan. Biasanya kalau saya ngasih makan dulunya itu 2 sendok makan, dan saya kurangi porsinya. Agar apa? Agar dia itu lapar.
harian, sehari kita kasih makan kurangi setengah makanan biasanya kita kasih makan. Terus malamnya kita kasih terapi lapar, jangan dikasih makan. Dan paginya otomatis dia akan respon, dia kelaparan dan dia akan respon. Nah, semenjak itu kita latihnya kita kasih makan dengan cara apa? Disuapin tangan. Ya mungkin teman-teman harus ada resikonya apa? Tangan saya rusak, sakit karena sering digigit. Dia ini juga masih menggigit. Itu yang langkah pertama, kita kasih makan. Sesudah kita terapi lapar, langkah keduanya kita kasih makan dengan suapan tangan, biarkan dia di dalam sangkar. Terus begitu selama 1 minggu. Untuk minggu yang kedua kita berusaha menjinakkan dengan cara memegang. Kita keluarkan dari sangkar dan memegang. Saran saya, ketika mengeluarkan dari sangkar, harap di ruangan tertutup. Biasanya itu terbang. Kayak si Kirani ini sudah 2 kali terbang keluar rumah, alhamdulillah bisa kembali ditangkap. Kita biasakan terus bagaimana caranya agar dia mengenali kita. Untuk si Kirana mungkin kemarin sudah kayak gini, sudah bisa kayak gini, tapi gagal karena pas waktu dia menggigit saya lempar, jadinya dia sudah mulai liar lagi, dan akhirnya mungkin baru 50% dia jinak untuk yang Kirana. Dan Kirani insya Allah sudah 80% lah, hampir mendekati 90%. Tapi saya belum berani mengeluarkan di luar lingkungan, maksudnya masih berani saya keluarkan di dalam lingkungan. Itu cara jinaknya. Untuk langkah pertama kita terapi lapar. Langkah pertama kita kurangi porsi makannya. Dan yang kedua kita terapi lapar, dan ketiga kita suapin dengan cara pakai tangan. Kita biasakan selama 1 minggu. Nah, dan biasakan juga untuk langkah yang keempat, biasakan kalau mandi itu disemprot halus atau kita basahin semua kulitnya, dan kita keluarkan di luar sangkar. Kita keluarkan, kalau sudah basah otomatis burung tidak bisa terbang. Kita basahin terus dan kita keluarkan di luar sangkar. Berusaha kita taruh di tangan. Pas waktu pemandian kita taruh di tangan gini, terus kita semprot halus, semprot pakai spray yang halus, jangan sampai kena telinganya sama hidungnya. Itu untuk membiasakan burung mengenali kita, mengenali karakter. Atau biasanya kalau kucing atau anjing itu biasanya bau, nggak tahu kalau burung ya baunya, atau mengenali karakter tubuh kita juga nggak tahu. Cuma biasakan kita sentuh, ini masih agak galak karena dibeli, emang kita pelihara dari kecil, cuma proses penjinaannya sudah besar, sudah 1 tahun setengah lah saya pelihara. Tapi saya rasa gagal lah di burung kicau, karena dia nggak mau ngekek, hanya ya bunyinya kayak tadi, hanya cuat-cuit saja. Ini Kirana dan Kirana. Jadi itu tipsnya. Yang pertama kita kurangi porsi makannya, dan yang kedua kita terapi lapar. Biasanya saya malam hari saya nggak kasih makan sampai pagi hari, sampai ketemu pagi. Dan di pagi hari kita biasakan menyuapi. Untuk langkah ketiga itu biasakan kita menyuapi pakai tangan. Dan biasakan sampai akhirnya kita yakin, kita pasti kita keluarkan, taruh di tangan kayak gini, dan kita kasih makan. Nah, dia sudah mau makan. Ini termasuk 80 lah, ya hampir 90%. Kita suapin kayak gini terus.
Untuk langkah yang keempat, kita mandikan. Kalau pagi hari kita basah kuyupin dan kita taruh di luar sangkar. Kalau sudah basah kuyup, kita taruh di luar sangkar dan diusahakan kita menyentuhnya. Maksudnya mandinya kita sentuh kayak gini, terus kita semprot. Jadi itu 4 tahap. Insya Allah kalau burung panjenengan kalau ingin menjinakkan burung labet, ya paling efisien kita menggunakan terapi lapar. Istilahnya terapi lapar. Alhamdulillah ini sudah jinak untuk kirani, namanya kirani. Dan itu kirana yang ada di sangkar, dia masih terbang. Kalau kita keluarkan kayak gini, dia masih terbang. Dia masih galak karena belum 100% jinak. Mungkin ya 2 minggu lagi lah mungkin sudah jinak penuh. Ya awalnya cuma saya melihat burung parkit bisa diajarin terbang langsung, apa itu namanya, fly apa itu, bisa terbang terus dipanggil kembali lagi. Ya cuma iseng aja lah. Berhubung burung ini sudah saya rawat dari kecil, saya mau jual juga kasihan, sudah terlanjur sayang, jadinya ya kita cari keahliannya lagi. Kalau nggak bisa menjadi burung kicau yang ada di perlombaan, bahan-bahan kayak gitu, ya kita gali lagi lah kelebihannya apa. Saya punya satu yang namanya damar, insya Allah, yang sering saya post kemarin. Ada 2 kali saya post itu, insya Allah sudah bisa ngeropel. Tinggal pengembangan lagi untuk kirana dan kirani. Mungkin untuk selanjutnya saya latih penjinakan dengan cara penjinakan kayak gini. Aduh, masih dikit. Ya mungkin itu aja teman-teman dari pengalaman saya menjinakkan burung paruh bengkok, termasuk burung labet, burung kakak tua, burung makau, itu termasuk burung paruh bengkok yang paling mudah dijinakkan bagi yang bisa. Tapi kalau belum pengalaman kayak saya juga membutuhkan waktu 2 minggu baru jinak kayak gini. Bahkan ini baru 80%, belum 100%. Ya kirani, ini namanya kirani. Ayo semangat. Jangan lupa tadi caranya. Yang pertama terapi kurangi porsi makannya, terus kita terapi lapar, terus kita kasih makan dengan cara disuapin. Kita kasih makan dengan cara suapin sering. Terus yang ketiga ya tadi kasih makan dengan cara suapin, sering-sering berinteraksi. Dan yang keempat mandikan secara basah kuyup, tapi jangan terlalu, semprotannya jangan terlalu keras, kita pakai spray aja. Dan kita taruh di tangkringan atau di tangan kita cara pemandiannya. Tapi sebelum naruh di luar sangkar, usahakan burungnya dimandi basah kuyupkan dulu di sangkar. Karena burung labet kalau kering bisa terbang, kalau basah dia bisa terbang tapi pendek. Kalau liar kan bisa tangkap lagi. Cukup itu dulu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.